Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Nur Cahyo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembuatan video pembelajaran P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk tema wawasan kebinekaan global. Untuk topik yang pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dengan topik yang kita ambil hari ini adalah kebinekaan global dengan tema dunia yang berwarna. Ya, jadi di pembelajaran kurikulum merdeka ini, ya seperti yang sudah kalian dapatkan di SMP mungkin ya, selain pembelajaran umum di sini nanti kalian akan mempelajari juga terkait dengan P5 untuk menguatkan karakter kita, ya karakter kalian sebagai pelajar di negara kita Indonesia ini yang punya karakter Pancasila. Ya, jadi tidak nanti kalian lulus itu tidak hanya punya kompetensi secara kompetensi jurusan masing-masing, tapi juga punya soft skill, punya karakter yang baik, yang dimana karakter itu pastinya nanti akan bermanfaat baik di masyarakat maupun di dunia kerja. Oke, nanti akan saya tayangkan beberapa slide di sini, tolong disimak. Nah, oke, capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari topik yang pertama ini tentang kebinekaan global, nanti kalian kita harapkan semua yang pertama yaitu memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman, kemudian mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Oke, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan yang membuat kita itu tergelitik dalam artian fenomena yang terjadi di sekitar kita di dunia ini tentang kebinekaan. Kebinekaan itu tidak hanya di dalam negara kita saja Indonesia, tapi kita hidup di dunia dengan keberagaman yang sangat besar. Pertanyaan yang pertama, apa jadinya jika dunia ini seragam? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Tidak akan ada keindahan di dunia ini. Ya, oke, terima kasih. Jawabannya tadi bagus sekali. Kalau apa jadinya jika dunia ini seragam? Tidak akan ada keindahan ya. Karena yang kita tahu keberagaman itu membentuk keanekaragaman, membentuk kalau sesuatu yang beraneka ragam itu kan pasti menciptakan keindahan, ya kan? Kita lihat seperti pelangi itu berwarna-warni, membuat dia indah. Kemudian Indonesia itu beraneka ragaman suku, agama, ras, membuat Indonesia itu menjadi negara yang indah. Oke. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya. Saya tidak pernah berpikir untuk dilahirkan kembali menjadi bangsa lain karena saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, terima kasih jawaban dari Banes tadi bahwa ternyata dia bangga menjadi warga Indonesia, ya tidak ingin dilahirkan menjadi bangsa dari negara lain, ya nggak ingin jadi orang Amerika mungkin atau orang Afrika, tapi dia inginnya tetap jadi bangsa Indonesia. Oke, kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, menurut Anda, menurut kalian, apakah dunia saat ini sedang damai-damai saja? Silakan, ada yang mau berpendapat?
Saya Pak. Tidak Pak, karena menurut saya sampai sekarang masih banyak konflik-konflik yang terjadi di dunia ini. Ya, terima kasih jawaban dari Ahmad tadi tentang apakah dunia saat ini damai-damai saja. Jadi menurut pendapat dia tadi bahwa memang sekarang ini masih banyak terjadi konflik di berbagai negara. Oke, itu 3 pertanyaan tadi yang sudah kalian jawab. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke slide yang berikutnya. Nah, ini bisa kalian lihat, ini ada peta migrasi manusia. Peta migrasi massal umat manusia. Ya, sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, banyak manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena apa? Karena mereka berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Misalkan di tempat yang A tidak ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan, maka manusia tersebut atau orang tersebut harus mencari sumber daya di tempat lain. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, bisa kita lihat dari peta migrasi umat manusia. Ya, makanya dulu ada penjelajahan samudra, ya, kemudian ada migrasi manusia asal dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Kemudian, nah ini, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Nah, ini bisa kalian lihat contoh dari gambar yang menunjukkan bahwa manusia itu terdiri dari berbagai ras, berbagai suku, dan hidup berdampingan secara damai. Baik ras, kita kenal ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, Melanosoid, dan lain sebagainya. Ternyata dari dulu kita hidup berdampingan walaupun berbeda ras. Kemudian selanjutnya, nah ini ada semacam games ya yang bisa kita mainkan nanti. Games ini bisa bisa memahamkan kita semua bahwa di dunia ini banyak sekali ras-ras yang berbeda. Ya, coba kita baca dulu keterangannya di sini. Ya, walaupun tadi setiap bangsa itu berbagai macam ras hidup damai berdampingan, namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Anti pendatang, artinya kalau ada pendatang itu ditolak. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, di misi permainan ini nanti kalian akan mengembalikan sosok-sosok di samping ini ke tempat asalnya. Ya, bukan kita mau mendeportasi atau mengembalikan orang ke tempat asalnya ya, tapi ini kita akan mempelajari bahwa setiap negara itu punya ras-ras yang berbeda. Oke, nanti kita mainkan gamenya. Ya, ini ada sebuah game. Di sini ada peta dari berbagai negara. Sudah ada tulisannya itu, misalkan dari Greenland, Kanada, United States, Jerman, dan seterusnya. Ada Indonesia juga. Kemudian di sini ada foto dari seseorang dengan ras tertentu. Tugas kalian nanti adalah mendrag atau menggeser foto ini ke tempat yang sesuai. Ya, ini saya kasih contoh. Ini adalah misalkan misalkan kita taruh di negara Cina, apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa, berarti salah. Kemudian kita geser ke tempat yang lebih tepat. Nah, berarti dia adalah berasal dari Filipina. Begitu ya. Ini nanti tolong kalian mainkan sesuai peraturan tadi. Silakan siapa dulu yang mau memainkan. Ya, silakan dimainkan mouse-nya untuk bisa menempatkan orang itu ke negara sesuai dengan asalnya. Afrika. Arab. Iya. Ya, dilepas. Oke, benar. Terus selanjutnya. Oh. Jepang. Ya, itu orang dengan topi sombrero, kira-kira dari asalnya dari mana itu? Jerman. Klik. Nah, lepas. Oke, selanjutnya. Cilacap. Selanjutnya. Brasil. Cari Arab. Malah ke kutub utara. Arab.
Nah, lepas lu. Lu. Celing. Next. Afrika. Lepas. Oke, lanjut. Nah, oke. Ya, oke. Terima kasih kalian tadi sudah memainkan game tentang betapa berwarnanya dunia kita. Ya, banyak orang yang ternyata berasal dari ras yang berbeda dengan kita. Ya, tadi ada yang dari India, Filipina, Cina, Meksiko, dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian memainkan game ini tadi, ada beberapa refleksi yang perlu kita bahas terkait game yang barusan kalian mainkan. Nah, ini ada beberapa catatan yang perlu kita bahas terkait game yang tadi kalian mainkan. Buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Ini ada 3 poin. Yang pertama, ya nanti siapa yang akan menjawab boleh ya. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi atau perpindahan? Siapa yang mau menjawab dari poin yang satu ini? Silahkan. Saya, Pak. Ya, Dinda, silahkan. Menurut saya ada beberapa sebab akibatnya, Pak. Yang pertama, meningkatnya pengangguran di perkotaan, timbulnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia, timbulnya konflik antara warga asal dan pendatang, dan kurangnya pemasokan makanan karena keterbatasan hasil alam dari suatu daerah. Ya, terima kasih jawabannya Dinda, bagus sekali. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Warga asli satu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Ya, terima kasih jawaban dari Nathan tadi terkait pendapatnya Nathan tentang apa itu penduduk asli. Oke, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, yaitu jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang hal ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Chris Miracle, silakan. Indonesia adalah negara yang besar dengan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 260 juta orang. Dan suku bangsanya beraneka ragam. Agamanya pun berbeda-beda. Perbedaan harus dihargai, maka kita harus bertoleransi. Di sekolah atau kampus, lingkungan kerja, dan masyarakat juga ada perbedaan. Misalnya perbedaan suku, agama, dan budaya. Walaupun berbeda, namun harus dihargai agar semua hidup rukun dan damai. Ya, terima kasih tadi pendapat yang sudah disampaikan oleh Chris Miracle terkait apakah yang harus dilakukan ya jika kita mempunyai wewenang atau kebijakan yang bisa mengatur tentang bagaimana supaya kita bisa hidup damai. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, terima kasih setelah kalian tadi merefleksikan dari game yang sudah kalian mainkan tadi. Kita lanjut ke slide yang berikutnya tentang konsep yang pertama dari tema kita hari ini, yaitu konsep yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Nanti akan ada video terkait ini, tapi sebelumnya saya berikan sedikit penjelasan ya. Jadi dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Nanti video ini akan menyadarkan bahwa tidak ada ras yang 100% murni. Ya, semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Jadi ternyata kita kan punya teknologi tes DNA ya. Dari tes DNA itu nanti bisa terjabarkan ternyata kita itu sumbernya atau nenek moyangnya dari ras apa saja itu bisa terbaca melalui tes DNA. Nanti akan ada video yang lebih menjelaskan tentang hal ini. Oke, kita langsung saja simak videonya. Ya, itu tadi video tentang yang menunjukkan kita itu satu kesatuan yang berbeda. Ya, tadi sudah ditayangkan di video, bisa kalian simak tadi. Ternyata tes DNA tadi bisa membuktikan bahwa DNA seseorang itu ternyata tidak hanya dari satu atau dua ras atau suku saja.
Ya, misalkan kalian itu kan pasti dari percampuran antara DNA orang tua atau ayah dengan ibu. Tapi DNA ibumu itu kan juga berasal dari kakek dan nenek yang mungkin beda ras dan beda suku. Kemudian naik lagi ke atas dari buyut, itu juga beda ras dan beda suku. Makanya ketika kalian dites DNA, kita dites DNA, maka di situ akan muncul ras-ras yang ternyata ada dalam darah kita. Ini membuktikan bahwa ternyata kita itu berasal dari, tidak murni berasal dari hanya satu ras saja. Walaupun kita kenal, oh kita ini orang Melayu, ada yang orang misalkan etnis keturunan Arab, ada etnis keturunan Tiongkok, tapi ternyata setelah dilacak DNA-nya, ya, yang kita kenal tadi misalkan si Mbak Nana tadi ya, Mbak Nana itu siapa? Najwa Shihab, kita mengenal beliau ini lebih dominan keturunan Yaman atau Arab. Tapi ternyata setelah dicek DNA-nya, dia lebih dominan orang mana tadi? Tiongkok ya? Atau orang Chinese. Jadi ternyata keturunan Arabnya, DNA Arabnya itu malah sedikit lebih banyak DNA-nya dari Asia Timur. Seperti itu. Makanya semoga hal ini bisa menumbuhkan toleransi dalam diri kita. Ya, kita tidak bisa merendahkan salah satu suku. Yang ternyata suku tersebut ternyata ada dalam ada dalam DNA darah kita, seperti itu. Oke, setelah kalian melihat video tadi, kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Nah, ini bisa kalian lihat di chart yang di depan ini, fakta ragam bahasa. Ada 7,7 miliar ya, kurang lebih, orang yang menghuni dunia ini. Ya, bumi kita ini ternyata sudah dihuni hampir oleh 8 miliar penduduk dengan 5 benua, dengan 6.500 bahasa etnik, kemudian dengan 4.200 kurang lebih kepercayaan dan agama. Kalau di negara kita hanya 5-6 agama, ternyata seluruh dunia itu total ada kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan, seperti itu. Oke, next slide selanjutnya. Konsep yang ketiga, keragaman tingkatan kecerdasan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, di 3A ini kita baca dulu. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Nah, kemudian yang 3B ini, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Bisa dipahami ya? Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, yang 3C ini, orang yang hidup seragam dan pengalamannya terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Nah, nanti akan ada video lagi yang membuktikan 3 pendapat tadi. Ya, 3 pendapat tadi bahwa keragaman itu akan meningkatkan kecerdasan. Jadi, jangan sampai kita hanya mau bergaul dengan si A saja, si B saja, atau si C saja. Ternyata kalau kita bergaul dengan banyak kalangan, baik dari agama lain, suku lain, bangsa lain, itu akan meningkatkan kecerdasan kita. Supaya lebih memahami, kita simak videonya. Ini adalah cerita 2 orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ya, kalian tadi sudah melihat video tentang si Ijal dan Ijul tadi ya. 2 sahabat yang berprestasi, dua-duanya berprestasi, tapi beda perilaku atau sikapnya berbeda. Kalau si Ijul tadi itu temannya beragam, sedangkan si Ijal temannya seragam. Ya, jadi siapa tadi namanya? Si Ijul tadi, dia mau berteman dengan siapapun, baik berbagai macam suku, agama, dan ras. Sedangkan si Ijal kebalikannya. Dampaknya apa tadi efeknya? Di akhir dari, bukan di akhir ya, ketika sudah dewasa, dengan pengalamannya bergaul dengan berbagai macam kalangan, golongan, suku, agama, dan ras, si Ijul tadi, ternyata dia bisa punya koneksi yang luas, punya pikiran yang terbuka, pandangan yang terbuka, ya, tidak rasis, tidak saklek kalau bahasa kita. Sehingga dia mudah mencari teman, dia mudah mencari pekerjaan,
karena dia punya pemikiran dan sikap yang terbuka terhadap berbagai macam golongan, kurang lebih seperti itu. Ya, setelah kalian tadi melihat video Ijal dan Ijul tadi, ya, coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang sudah saya tayangkan tadi? Ya, silakan Evan. Ijul yang bergaul dengan berbagai kalangan cenderung berpikiran luas daripada Ijal. Ya, terima kasih Evan, bagus sekali jawabannya bahwa tadi si Ijul punya sikap yang berbeda terkait bagaimana si Ijal tadi mau berteman dengan berbagai kalangan. Selanjutnya kita ke slide yang berikutnya. Nah, ini ada konsep yang keempat yaitu kerentanan. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang atau kaum imigran. Ini hasil studi dari Universitas Bielefeld di Inggris kalau nggak salah itu. Ini ada grafik insiden ekstremisme. Ya, ada beberapa tindakan-tindakan ekstremis terkait adanya pendatang. Jadi banyak negara Eropa itu menolak pendatang. Pendatang itu nama lainnya apa? Imigran. Ya, imigran. Misalkan di Inggris itu banyak imigran dari India, banyak imigran dari Pakistan, dari Afghanistan. Kebanyakan mereka ditolak, ya, karena berbagai macam alasan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini masih di konsep yang keempat, kerentanan. Kalau tadi di Eropa ya, sekarang di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nah, ini banyak terjadi di Amerika, ya. Bahkan yang kita kenal Amerika itu sebagai negara yang katanya paling demokratis sekalipun, ternyata secara realitanya di sana masih terjadi beberapa kasus terkait tindakan intoleran, terutama kepada warga pendatang kulit hitam dan warga keturunan Asia. Ya, seperti itu terjadi di Amerika Serikat. Kemudian next slide selanjutnya masih di konsep yang keempat. Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Nah, ini juga akhir-akhir ini bahkan terjadi ya di Aceh yang sekarang ini terjadi, banyak pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh. Mungkin kalian sudah baca beritanya. Mereka terdampar di perairan Aceh dan ternyata penduduk di sana menolak kedatangan para imigran Rohingya ini. Padahal imigran Rohingya ini kenapa dia lari dari negaranya? Ya karena adanya diskriminasi dari kalau di sini berdasarkan berita yang ada di sini ya, karena dia ternyata mendapatkan serangan ekstremis Buddha yang didukung oleh pasukan keamanan Myanmar. Makanya mereka lari menuju ke negara lain yang dirasa lebih aman. Yang sudah saya sampaikan tadi terkait diskriminalisasi atau tindakan warga Amerika terhadap warga kulit hitam dan warga keturunan Asia, di mana mereka di sana mengalami diskriminasi, ya kan? Coba siapa yang bisa lagi memberi contoh tindakan diskriminasi lain yang kamu ketahui? Saya, Pak. Ya, silakan Alvin. Teriakan rasis supporter sepak bola di beberapa pertandingan Liga Eropa. Ya, terima kasih Alvin jawabannya. Betul sekali, memang beberapa kali terjadi ya tindakan rasis yang dilakukan oleh supporter sepak bola. Khususnya ini sering terjadi di liga-liga Eropa. Ya, ketika suatu pemain dari ras tertentu membawa bola, itu kadang ada teriakan-teriakan rasis. Dan ini mendapatkan perhatian dari Federasi Sepak Bola dari FIFA maupun UEFA bahwa pelaku atau penonton yang memberikan tindakan rasis, maka klub sepak bola yang bersangkutan akan diberi tindakan hukuman yang keras seperti itu. Sebelum kita ke konsep yang kelima, ya tadi sudah kita bahas tentang kerentanan ya. Ternyata memang banyak terjadi tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di luar sana, tadi baik di Eropa, Amerika maupun adanya etnis Rohingya yang mencoba untuk mencari tempat yang lebih aman karena dia di negaranya sendiri terjadi tindakan intoleran. Itu. Kemudian konsep yang kelima, kunci sukses abad 21. Kunci sukses abad 21. Yang pertama apa itu? Penyelesaian masalah inovatif, kemudian berpikir kritis, kemudian jadi pembaca yang baik, mengeksplorasi, menginvestigasi, kemudian menjadikan komunikator yang kreatif, kemudian pembelajar yang pandai. Ini adalah kunci sukses abad 21. Ya, di mana di abad ini memang keterampilan-keterampilan seperti ini harus kalian kuasai, harus kalian pelajari. Menyelesaikan masalah secara inovatif.
Artinya apa? Dengan penemuan-penemuan baru, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian berpikir kritis, jadi jangan mau menerima informasi itu langsung tanpa ditelaah lebih dulu. Karena sekarang lagi musim yang namanya informasi hoax. Jadi kita harus kritis, benar nggak informasi yang kita terima, sumbernya terpercaya atau tidak, ya beritanya kredibel atau tidak, dan seterusnya. Kemudian selain 6 poin kunci sukses abad 21 tadi, ada keahlian lain ya yang dibutuhkan di abad 21 ini. Yang pertama, adaptif dalam menyelesaikan masalah. Pribadi yang serba bisa dengan pendekatan yang kreatif. Kemudian yang kedua, komunikasi kolaboratif. Pemikir global yang mengekspresikan diri secara objektif dan bekerja dengan banyak orang di seluruh dunia. Kemudian keahlian abad 21 yang terakhir adalah fasih digital. Pekerja paham teknologi yang menggunakan keterampilan teknis dan media digital dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Nah, ini keterampilan-keterampilan dan keahlian abad 21 yang perlu kita kuasai, yang perlu kalian pelajari. Baik, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya terkait yang sudah saya jelaskan tadi. Adakah dari kalian yang bisa memberikan contoh lagi yang lain terkait keahlian yang diperlukan di abad 21? Saya, Pak. Ya, silakan Nagita. Dengan meningkatkan literasi atau minat baca kita agar memperluas pengetahuan. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Nagita. Memang kita harus meningkatkan juga literasi kita dalam membaca supaya minat baca kita lebih meningkat. Ya, kalau literasi kita meningkat, minat baca kita meningkat, maka akan banyak pengetahuan yang bisa kita serap. Dan ini akan sangat dibutuhkan keterampilan kita di abad 21 yang selain yang sudah saya terangkan tadi. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir ya sebelum kita akhiri, di sini ada semacam tugas yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian laksanakan tentang belajar toleransi dari berbagai negara. Ya, cari teman dari berbagai negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. Misalkan apa? Ome TV itu kan bisa ya, atau Skype, atau mungkin dengan Zoom atau Google Meet mungkin bisa ya. Nah, apa yang harus kalian diskusikan? Yang pertama, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Ya, kan bisa itu berkomunikasi. Minimal kan kalian sudah sedikit banyak paham bahasa Inggris. Nah itu. Yang kedua, bagaimana dia melihat pendatang? Ya, itu bisa kalian diskusikan lewat aplikasi Global Chat tadi. Kemudian bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya dan agama hidup di negaranya. Nah, dari ketiga pertanyaan ini kita bisa menggali banyak informasi dari teman kita yang berasal dari negara lain. Ya. Seperti yang banyak dilakukan oleh YouTuber itu yang kita kenal ya, ada semacam siapa namanya itu, Vicky Naki, tahu ya. Itu kan dia membuat konten yang berdiskusi, bercakap-cakap dengan orang dari negara lain. Ya, itu juga bisa mengasah kemampuan kita dalam berbahasa dan tentunya bisa menumbuhkan rasa toleransi kita dalam hidup berbangsa, beragam budaya dengan negara lain di seluruh dunia. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya, bermanfaat bagi kita dan kalian semua untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan di dunia yang sangat beragam ini, multi ras, multi agama, suku dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Itu saja saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.